Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Hari ini kita merayakan Gereja Basilik Santo Petrus dan Paulus Rasul. Hari ini adalah hari biasa, pekan biasa yang ke-33 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema Rumahku adalah Rumah Doa. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 10 ayat 8 sampai dengan 11, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 14, 24, 72, 103, 111 dan 131. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13, Injil Markus 11 ayat 15 sampai dengan 18, Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat, tanggal 19 November tahun 2021. Sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48, terlihat bahwa Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa bait Allah adalah tempat suci untuk berdoa, di mana terjadi perjumpaan dan relasi yang intim antara Allah Tritunggal Maha Kudus dengan umatnya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 19 ayat 46. Selain hal tersebut, rumah doa menjadi tempat suci karena sabda Allah Tritunggal Maha Kudus diperdengarkan dan direnungkan. Menurut kitab Wahyu 10 ayat 11, sabda Allah Tritunggal Maha Kudus inilah yang mesti kita hidupi, menjadi makanan rohani dan menjadi pokok pewartaan bagi banyak orang. Sehingga wajar bila Yesus Kristus marah kepada manusia yang telah melakukan kejahatan, dalam hal ini memanipulasi keagamaan demi kepentingan dan kekayaan pribadi. Merenungkan kemarahan Yesus Kristus karena bait Allah dijadikan sarang penyamun, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 19 ayat 46, maka kira-kira bagaimana bila hati kita yang juga merupakan bait Allah sendiri sebagai tempat kita bertemu dengannya, dipenuhi oleh kemarahan, dendam, dan kejahatan. Yesus Kristus marah karena cintanya yang tanpa batas kepada manusia dan peduli pada keselamatan manusia. Yesus Kristus hanya berharap agar manusia bertobat dan kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat kuntum yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, maka biarlah Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita dan mengusir semua kemarahan, dendam, dan kejahatan yang ada, serta membersihkan segala luka batin kita yang menyakitkan, agar kita layak menjadi tempat kediamannya. Baik sahabat kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, dan semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Shalom.